Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab AMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Baik, perkenalkan, nama saya Firdanovita Muharromah dari Prodi Matematika semester 6. Langsung saja saya di sini ingin mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul penelitian kualitatif, yang di dalamnya akan membahas pengertian dari penelitian kualitatif, penerima ciri-ciri penelitian kualitatif, dan yang terakhir adalah fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama kita akan membahas penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dan mengalami pasang surut dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, dan humaniora. Para ahli metodologi penelitian kualitatif pada awal kelahirannya memaknai secara berbeda dengan pemahaman para ahli penelitian kualitatif era postmodernisme. Pada awalnya, penelitian kualitatif sebenarnya hanya merupakan reaksi terhadap tradisi paradigma positivisme dan postpositivisme yang berupaya melakukan kajian budaya yang bersifat interpretatif. Nah, pengertian dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Strauss dan Corbin merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan. Criswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Nah, pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sedangkan Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, peneliti kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam peneliti kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, menganalisis dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Peneliti ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri penelitian kualitatif. Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, mengkonstruksi realitas sosial, makna budaya. Nah, apabila penelitian kuantitatif berusaha mengukur fakta yang objektif atau dengan kata lain mendeskripsikan suatu fenomena atau realitas, maka peneliti kualitatif ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam. Untuk itu harus mencari nomenon atau makna di balik fenomena. Atau dapat dikatakan peneliti kuantitatif berusaha mendeskripsikan fenomena secara akurat, sedangkan peneliti kualitatif ingin mendapatkan makna di balik fenomena. Untuk itu perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif dinyatakan mengkonstruksi realitas sosial karena penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi rasio subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Ini berarti ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh rasio.
Dan yang kedua di sini berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Penelitian kuantitatif berfokus pada variabel-variabel. Bahkan sebelum penelitian dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif fokus perhatiannya pada proses interaksi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadiannya itu sendiri, bukan pada variabel-variabel. Bahkan fokus penelitian dapat berubah pada waktu di lapangan setelah melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, di antara teknik pengumpulan, data yang dipergunakan adalah observasi. Observasi tidak cukup apabila hanya diarahkan pada setting saja, tetapi justru yang pokok adalah proses terjadinya peristiwa atau kejadian itu sendiri. Nah, demikian pula observasi sebaiknya dilakukan tidak bersamaan dengan wawancara. Apabila observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara, maka tidak dapat terfokus pada hal-hal yang akan diobservasi. Walaupun memang ada perilaku yang dapat diobservasi pada waktu diadakan wawancara, namun mengenai perilaku tersebut belum dapat ditarik kesimpulan. Agar dapat ditarik kesimpulan, maka hasil wawancara harus dilengkapi dan dicek dengan hasil observasi yang dilakukan secara khusus. Dengan observasi akan dapat diketahui tentang proses interaksi atau kejadian-kejadian sendiri. Atau dengan kata lain, dengan observasi, terutama observasi langsung, tidak hanya akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Dengan diketahuinya tentang apa, bagaimana, dan mengapa, maka masalah akan dapat dipahami secara mendalam. Selanjutnya yang ketiga di sini ada keaslian merupakan kunci. Dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas merupakan kunci. Jadi analisis statistik mempunyai fungsi yang sangat strategis. Dalam penelitian kualitatif, keaslian merupakan kunci sehingga penelitian kualitatif ini juga dikatakan sebagai penelitian alamiah. Dalam penelitian kualitatif tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi maupun setting. Sebaliknya, penelitian kuantitatif justru sering melakukan manipulasi situasi maupun setting penelitian. Misalnya, dalam metode eksperimen, situasi dapat dimanipulasi dengan subjek diatur sehingga homogen dengan dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan ditiadakannya pengaruh dari variabel kontrol, adanya treatment, perlakuan khusus, misalnya diberikan terapi khusus atau diberikan pelatihan khusus dan lain-lain. Sebaliknya, penelitian kualitatif merupakan studi terhadap fenomena dalam situasi dan setting sebagaimana adanya. Dan yang keempat di sini ada nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti berusaha untuk tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan nilai. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif, nilai sangat diperhatikan atau diperhitungkan. Penelitian kuantitatif memegang teguh prinsip menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan laporan penelitian. Dengan jalan menggunakan bahasa yang impersonal, misalnya tidak menggunakan kata kita, saya, kita semua, membuat laporan penelitian mengajukan argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif menggunakan bahasa yang personal, dapat menggunakan kata kita, kami, saya, dan kita semua. Dan yang kelima di sini ada terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Telah dijelaskan bahwa suatu fenomena terikat pada situasi yang mengelilinginya atau dengan kata lain selalu terikat pada konteks. Telah dijelaskan pula di depan bahwa dalam penelitian kuantitatif karena ingin menghasilkan data yang berlaku umum, maka peneliti harus menjaga jarak dan bebas dari pengaruh yang diteliti. Peneliti selalu berusaha mengontrol bias, memilih percontohan yang sistematis, dan berusaha objektif dalam meneliti suatu fenomena. Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak menjaga jarak dan tidak bebas dari yang diteliti karena ingin mengetahui persepsinya atau dengan kata lain ingin mengetahui persepsi subjektif dan yang diteliti. Persepsi subjektif dari yang diteliti selalu terikat pada situasi atau terikat pada konteks.
Individu yang sedang mengalami kesedihan dapat berubah menjadi senang atau gembira pada saat memasuki pesta ulang tahun anaknya atau teman karibnya. Dengan adanya data yang bersifat subjektif, apa ini berarti penelitian kualitatif tetap bersifat ilmiah? Walaupun datanya bersifat subjektif, penelitian kualitatif tetap ilmiah karena apabila data tersebut dimiliki beberapa atau banyak individu, atau dengan kata lain beberapa atau banyak individu memiliki data yang sama dengan subjek yang diteliti, maka penelitian seperti ini disebut bersifat intersubjektif atau objektif. Selanjutnya yang keenam, terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Dalam penelitian kualitatif, karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka penelitian kualitatif tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Dalam studi kasus subjek, yang diteliti dapat satu terapi, dapat juga banyak, bahkan mungkin penduduk suatu negara, karena dalam studi kasus yang sangat penting adalah sifatnya yang sangat spesifik. Contoh penelitian tentang perkembangan demokrasi pada negara-negara sosialis. Negara-negara yang menganut paham sosialis menentang paham demokrasi. Jadi penelitian perkembangan demokrasi di negara sosialis bersifat spesifik. Jumlah subjek minimal sebanyak 30 individu agar dapat dianalisis dengan statistik parametrik. Maka dalam penelitian kualitatif tidak mematok jumlah subjek yang diteliti. Dan yang ketujuh di sini bersifat analisis tematik. Dalam penelitian kualitatif karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka yang diteliti adalah hal-hal bersifat khusus atau spesifik, dan analisisnya bersifat tematik. Misalnya tindak kekerasan terhadap perempuan, masalah-masalah gender, perjuangan perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dalam lapangan pekerjaan, kasus-kasus perilaku menyimpang, masalah kesulitan belajar bagi anak-anak yang tidak normal, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini ada peneliti terlibat. Berbeda dengan peneliti kuantitatif di mana peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti agar dapat menjaga objektivitas atau menghindari subjektivitas dan dari yang diteliti. Maka sebaliknya penelitian kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak agar peneliti benar-benar memahami persepsi subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena. Nah, untuk itu peneliti dapat melakukan misalnya observasi terlibat. Dengan observasi terlibat, pemahaman terhadap subjek dapat mendalam. Selanjutnya pembahasan yang terakhir di sini ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berangkat dari lapangan dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi untuk selanjutnya menghasilkan atau mengembangkan teori. Teori dipakai sebagai bahan pisau analisis temuan penelitian pada bagian pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Nah, dengan teori, peneliti akan memperoleh inspirasi untuk bisa memaknai persoalan. Memang teori bukan satu-satunya alat bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat pembacaan literatur, mengikuti diskusi ilmiah, seminar atau konferensi, ceramah, dan sebagainya bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih secara lebih mendalam. Demikian juga halnya dengan hasil penelitian orang lain yang memiliki topik sama dengan penelitian yang dilakukan. Teori dipakai sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh. Hal ini karena tujuan utama peneliti kualitatif adalah untuk memahami gejala atau persoalan tidak dalam konteks mencari penyebab atau akibat dari sebuah persoalan lewat variabel yang ada, melainkan untuk memahami gejala secara komprehensif. Maka berbagai informasi mengenai persoalan yang diteliti wajib diperoleh. Informasi dimaksud termasuk dari hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai persoalan yang sama atau mirip. Misalnya, seorang mahasiswa agribisnis akan melakukan penelitian mengenai
Berdayaan petani, maka informasi dari mana saja, lebih-lebih dari hasil penelitian sebelumnya yang mirip dengan tema tersebut, wajib dikumpulkan. Informasi itu tidak saja dipakai sebagai bahan perbandingan untuk memahami persoalan yang diteliti, tapi juga untuk menegaskan bahwa peneliti tidak melakukan duplikasi dari peneliti sebelumnya. Nah, Wirata menyebutkan beberapa fungsi teori, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan kontrol. Yang kedua, ada menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran penelitian. Yang ketiga, ada mempertajam konsep-konsep yang dipergunakan sehingga mempermudah perumusan hipotesisnya. Yang keempat, ada menghindari terjadinya pengulangan penelitian demi penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.